Bisa ya Mas ya? Sudah Pak, makasih. Makasih ya. Ya, ya. Dari 3 pelaksanaan itu yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mengumpulkan data. Nah, itu saya berharap teman-teman sudah dapat mengumpulkan data yang cukup, gitu ya. Kalau dapat banyak ya syukur, ya. Kalau yang belum minta tolong nanti ditambah lagi. Ya, untuk memastikan aja. Kalau Mbak Dea sudah dapat berapa data, Pak? Kalau saya kemarin kan lebih dari 30 data gitu kan Pak, udah dapat 40. 40. Tapi saya ini lagi Pak, taring lagi yang mana yang di kelurahan itu aja, jadi saya bikin pas 30 aja Pak. 30 aja ya. Iya Pak. Itu mungkin boleh ditunjukkan Pak, ini hasil pekerjaannya ya. Iya Pak. Silakan. Pak. Silakan Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah Pak, sudah. Mungkin boleh dijelaskan Pak, silakan Pak. Jadi ini saya mengumpulkan data di daerah kelurahan saya aja di Sendang Sari Pak. Ada 30 data. Terus saya cari dosen habitatnya, luas data aktifnya tuh luas tanah, lebar depan, dan kedudukan. Terus sama ini apa yang itu? Dan jalannya apakah aspal ataukah ya masih makadam atau masih pasir, tapi kebanyakan nggak aspal. Dan ini datanya itu kan harganya Pak kayak udah mirip-mirip. Jadi ada beberapa yang kan semuanya masih penawaran Pak. Jadi saya nanya supaya berapa sih harga kalau ini terjual. Jadi dapatlah dari misalnya 380 juta ke 390 juta gitu Pak. Jadi biar dapat penyesuaian dari penawaran ke data transaksi. Disesuaikan Pak semuanya dengan dapatnya 4%. Ya. Dibagi ke luas bumi-nya dapat lagi. Pak. Tapi saya belum buat yang singkat, misalnya tiap zona itu butuh 3 data kan Pak. Jadi masih ada yang 2, masih ada yang 1. Jadi itu harus disesuaikan secara tradisional kan Pak, biar dapat nilainya per zona gitu kan Pak. Itu yang belum. Ada yang sudah dilakukan Pak untuk yang itu? Yang apanya Pak? Sebentar. Sampai di sini teman-teman yang lain bisa paham ya, bisa mendapatkan hal yang sama kurang lebih ya. Jadi dari data transaksi, ternyata di situ sebagian besar adalah data penawaran. Untuk menjadikan dia harga transaksi itu dicari gitu ya. Kira-kira pengurangnya berapa? Karena sama-sama kita tahu dari penawaran ke transaksi biasanya pasti dikurangi. Cuman besar pengurangnya itu berapa? Ya. Nah di sini Mbak Dea mencoba untuk menanyakan kepada di lapangan ya. Akhirnya ketemu di rata-rata berkurangnya kurang lebih 4%. Nah, itu bisa kita pakai sebagai suatu alasan kenapa kita kurangkan 4%. Saya, gitu ya. Ya, saya lanjut, Pak. Kalau untuk yang analisis yang tradisional, mungkin bisa kita patokan di ST25 yang pernah saya bagi ya. Nah, kalau di dalam satu zona kita ketemu 3 data, nah pastikan itu yang paling sesuai ya.
Nanti tinggal kita rata-ratain data itu ya. Nggak perlu kita lakukan penyesuaian apa-apa lagi, karena memang dia sudah di dalam zona itu gitu. Tapi kalau ternyata kita nggak mendapatkan, kita boleh pakai data dari zona lain atau dari tempat lain gitu ya. Tapi nanti kita harus melakukan penyesuaian. Apa yang kita sesuaikan di sini sudah dipilih ya. Ada beberapa variabel yang perlu disesuaikan. Nah, itulah yang nanti akan kita coba. Berapa besar penyesuaiannya itu gitu. Ya, gitu ya, Pak. Mbak Dea gitu ya, seperti itu ya. Iya Pak, kayak gitu Pak. Belum dibuat karena menyelesaikan PPDMT-nya kemarin saya masih mau ulangi lagi Pak. Soalnya ada quality untuk quality score-nya sih Pak. Ini quality rating ya, ya. Iya. Saya pakai 6 variabel Pak. Yang men-score-nya ada kan ya? Men-score variabelnya. Iya Pak. Benar, Pak. Lanjut, Pak. Yang satunya mana? Yang untuk men-score-nya itu mana? Tabel scoring-nya. Ini Pak. Oh. Luas 200, skornya berapa? Iya ini Pak. Ya. Nah ini nanti kita perhatikan lebar depan makin lebar makin mahal gitu ya, maka dibikin skor yang rendah, yang kecil lebar depannya dikasih skor kecil. Oke, itu kan sesuai dengan teori ya. Begitu juga dengan luas makin mahal ya. Nah di situ juga sama ya, dari kecil ke besar. Oke, perkerasan gitu ya. Jadi kalau dia aspal 6 makin mahal, makadam 4, tanah 2. Oke ya. Terus jarak CBD makin dekat dia makin mahal. 8, 6, 4, 2. Oke. Terus elevasi di atas jalan paling mahal berarti ya Mbak ya. Sama dengan jalan itu ya. Ya Pak, benar. Oke. 6, 4, 2. Nah, terus tingkat kebisingan sangat bising 2, tidak bising 6. Berarti sudah oke ya. Itulah kira-kira teorinya gitu ya. Jadi dia sudah sesuai dengan teori karena kita masuk di situ di dalam memberikan skor itu. Ya, jadi nanti nggak perlu lagi kita melakukan analisis uji teori di situ. Oke, nah masuk terus ke tabel yang tadi kan gitu. Nah, ini. Itu bobotnya masing-masing kan ada ya 15, 20, 25, 10 sama 20, 10 gitu ya. Terakhir itu kan jumlahnya QS-nya 100 ya Mbak ya. Ya Pak. Nah, ya, kalau itu dijumlah menjadi 100. Maka dihitunglah QS itu kan rumusnya W kali S ya, bobot kali skor. Jumlah bobot dari skor, betul ya Mbak ya? 3,8 akhirnya ketemu ya untuk yang data 1. Dan seterusnya sampai dia yang data terakhir. Nah, terus dari situ kita lakukan regresi atas harga tanah. Harga ada kan ya Mbak ya? Oh, nggak dimasukin di situ ya. Boleh ada, nanti. Pak. Harga. Mana dia? Oh ya. Pak, harga per meter ya? Harga per meter, betul Pak. Oh ya. Nah, nanti dimasukkan dalam satu tabel di sana biar bisa kita lakukan regresi untuk quality ratingnya. Di copy aja mungkinnya. Pak, ini saya mau bertanya yang tadi tuh yang misalnya di setiap zona kan harus ada 3 data. Jadi misalnya kan ada yang satu zona ini 2 data. Jadi ini kita harus nambahin 1 data lagi supaya di zona itu ada 3 data kan Pak? Gini, kan dalam menilai satu zona AA umpamanya ya, kita kan butuh 3 data pembanding, betul ya? Pak. Nah, kalau kebetulan di dalam satu zona itu kita dapat 3 data kan nggak bisa kita paksain, nggak bisa kita karang ya kan ya. Di dalam zona AA itu kita dapat 3 data, nah data itulah yang kita pakai untuk menentukan NIR-nya dengan cara merata-ratakan ketiga data tadi, gitu ya. Betul ya Mbak ya? Iya Pak. Nah itu kan yang apa namanya itu yang aduh apa namanya?
Yang pertama gitulah ya, yang pertama di situ. Apa sih sebutannya itu? Kok jadi bukan. Alternatif 1 ya, alternatif 1 di SE25. Terus kan tidak mungkin semuanya seperti itu. Jadi mungkin aja di satu zona itu kita cuma dapat satu data, atau tadi Mbak Dea bilang kita dapat 2 data. Terus satu data dari mana? Kita ambil dari yang lainnya, ya, dari zona lain atau wilayah lain. Pokoknya kita kan sedang menilai AB nih sekarang. Di AB kita cuma punya 2 data. Satunya kita ambil dari AA yang tadi boleh, atau dari AC boleh. Yang menurut kita paling sesuai, yang paling sesuai dengan di daerah AB itu gitu. Di AB kan kita sudah punya 2 nih. Berarti satunya kita ambil dari zona lain untuk 3 data itu untuk analisis itu. Paham maksudnya? Paham, Pak. Nah, nanti dari sana yang data 1 dan 2 kan dia adanya di zona AB. Kan nggak perlu kita lakukan penyesuaian apa-apa lagi kan. Cuman data yang ketiga nih, karena kita ambil dari zona lain, harus kita sesuaikan biar dia sesuai dengan zona AB tadi. Itu kalau kebetulan kita punya 2 di sana. Bahkan mungkin di dalam satu analisis di satu zona, umpamanya pas kita menilai zona AD, di AD itu sama sekali kita nggak dapat data, betul ya? Bisa jadi kan? Padahal kita kan disyaratkan untuk menentukan 3 data, itu memakai minimal 3 data. Sehingga data yang kita pakai kita ambil dari luar AD semua. Umpamanya AA1, AB1, AC1. Nah, data-data dari luar itulah yang harus kita sesuaikan ke kondisi yang ada di AD gitu. Ya, apa yang kita sesuaikan? Ya, variabel yang kita pilih tadi kan variabelnya kita yang menentukannya. Begitu. Sehingga ketemu nanti nilai NIR dari AD. Di mana kita dapat datanya dari 30 data yang sudah kita kumpulkan tadi gitu. Nah, makanya perlu plotting data. Plotting data itu tujuannya ya gitu. Apakah dia ada di zona yang sedang kita buat atau enggak. Kalau enggak ada, ya kita pakai dari zona yang lain. Nah, kemarin kan berkembang pertanyaannya, Pak, boleh nggak dari luar desa? Boleh. Berarti kan nggak ada di zona itu kan. Boleh nggak kecamatan lain? Boleh. Bolehkah kabupaten lain? Boleh. Kuncinya, yang penting kita nanti bisa mengidentifikasi objek itu sehingga kita bisa melakukan perbandingan maupun penyesuaiannya. Gitu. Karena kita harus tahu juga kan ya kondisi dari masing-masing variabel objek pembanding tadi kan harus kita tengok gitu, harus kita identifikasi juga. Ya, begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sudah dilakukan itu kemarin yang nomor 1 belum ya? Kemarin masih nyoba gitu sih, Pak, tapi kayak masih salah. Yang ada rumahnya paling tidak, dan rumahnya Pak Dea. Saat itu dulu, yang paling ini ada, sudah ada belum? Yang maksudnya Pak, yang untuk rumah gimana ya, Pak? Kan kemarin kan saya minta tolong ke teman-teman membuat kode peta ZNT, betul ya? Ada batas-batas ZNT-nya, terus kita buat kodenya, betul ya? Yang ada di wilayah kita, ya. Kalau biasanya sih pekerjaannya dalam satu wilayah desa, tapi karena kalau wilayah desanya besar, kegedean, kita cukup yang sebagian wilayah desa. Tapi yang harus ada rumahnya, gitu, rumahnya sendiri. Kenapa harus ada rumahnya? Karena saya ingin nanti pada saat kita quality rating maupun pakai regresi ngecek hasil penilaian kita itu. Gitu. Namanya rumahnya Mbak Dea ada di peta itu di zona AC. Ya AC itu dinilai dengan yang ini berapa hasilnya itu. Nanti kita coba juga ngukur apakah betul hasilnya segitu dengan menggunakan quality rating. Kan datanya sama kan ya. Kurang lebih sama lah gitu ya. Kalau itu kan cuma butuh 3 data, kalau quality rating kan kita 30 data, kalau regresi kita 30 data. Tapi yang saya sampaikan waktu itu kalau untuk yang tradisional kita banyak sekali mengintervensi data itu gitu ya dengan memasukkan unsur-unsur subjektivitas kita. Begitu kita masuk ke quality rating yang di
kita masih tetap ada unsur-unsur subjektivitas, tapi terbatas gitu ya. Tapi begitu nanti diregresi, kita sama sekali nggak masuk. Kita langsung aja data itu kita regres, kita ketemu persamaan. Ya, gitu ya Pak. Ya ini sudah pernah dikerjakan, dihasilkan persamaannya. Apa tadi Pak? Regresinya tadi ya Pak? Yang quality rating ya. Yang regresi itu kemarin baru sampai itu data coba aja Pak. Ya. Data belum. Ini kan yang quality rating ya. Iya Pak. Ada hasilnya, ada. Yang 10 data itu Pak, karena belum masukkan yang menyesuaikan yang tadi itu Pak, yang mengambil begitu ya. kepala dia, makanya belum bisa mulai regresi. Tapi kalau umpamanya ini hasil ini terus nanti dikopikan data harga tadi, dia data harga per meter persegi yang paling kanan berarti mana deh? Pak. Oh ya itu kan per meter persegi ya. Nah, nanti mungkin atau dibalik yang quality rating tadi di copy ke sini juga boleh, atau ini yang 3.600 ini ke bawah di copy. Mungkin sampai judulnya. Itu ya, cuma itu ya. Nah itu ya, itu di copy ke tempat yang tadi yang kita hitung QS-nya. Nah, itu dijajarin dia sebelah kanannya juga. Oh, karena itu dia pakai ini. Nah, mungkin 3.600-nya, 3.600-nya turunin 1. 3.600-nya turunin 1 biar dia sejajar dengan 3,8. Nah itu kita lakukan regresi lah ya. Nanti QS-nya, tulisan QS-nya turunin aja lagi Pak. Oke. Ya, coba kita lakukan regresi ini. Data. Bisa kelihatan Pak ketutupan sama apa ini yang kayak mute stop videonya gitu Pak. Coba diklik di data ini. Iya nggak bisa Pak dipencet. Oh? Ketutupan sama ini yang gitu. untuk brand sharingnya. Ntar ya Pak di ini dulu. Coba di ya. Data analisis yang paling kanan. Ya. Geser kanan dikit.
X-nya masukin nilai bumi itu, Pak. Nilai bumi per meter persegi. Blok ya, itu bawah. Ya. Y-nya dia, X-nya QS tadi. Mulai dari QS-nya, mulai dari QS. Labelnya dicontreng, confident levelnya dicontreng aja 95%. Terus outputnya itu kita klik contreng, terus pilih tempatnya di mana, sebelah kanan aja ya. Ya, oke. Tadi Y-nya salah blok, Pak. Y-nya salah ya. Y-nya. Siapa Y? Oh itu ya. Iya, Coba Pak. diulang. Ya. Geser ke kanan kali biar. Itu. Mulai dari atas, mulai dari judulnya. Coba langsung di oke. Coba ulang. X-nya diulang. Ya. Apa katanya itu? Kayaknya angkanya itu yang ini nih, apa namanya, 3.600.000 titik apa sih? Nggak sama dia dengan yang 38 itu. Kan 38 itu pakai koma, itu pakai titik kan, Pak. Itu kan itu udah sesuai belum itu? Coba oke apa katanya? Betul. Oh, input ringnya salah ya. Coba diulang, Pak. Labelnya nggak usah. Ya berarti ringnya harus dirubah juga. Pak diulang deh, ditulis aja dulu, ditulis aja. Di X aja dulu, X aja dulu. Digeser ke kanan apa biar lebih enak lihat. Kanan jangan ke kiri. Kanan. Oh, bukan ininya yang digeser ke kanan ya, kota Andre Grace ini. Tarik ke kanan dia. Nah, lebih kanan lagi, lebih kanan. Ya, oke. Ya, udah. Oke. Coba input itunya. Y-nya kan nilai ya. Coba ke bawah. X-nya IS. Ya udah, kiri 55 udah. Bisa dibaca itu sudah ya. Yang saya bikin kemarin ya. Ya. R square-nya berapa itu? Kecil ya. Adjustment-nya malah min ya. Kemungkinan masih ada yang salah datanya. Tapi nggak apa-apa, karena ini quality rating, jadi ya kita nggak ngecek di situ, kita ngecek koefisiennya aja Pak, yang di bawah. Yang di sini.
Nah, dari sini kita bisa buatkan persamaan ya. Kita bisa buatkan persamaan. Y sama dengan 3, gede sekali angkanya. Nah, nanti ini coba jangan bikin juta ya. Nolnya dihilangin 3 lagi, jadi dia biar lebih kecil lah ini ya. Nanti interceptnya itu ditulis di situ, Y sama dengan intercept sama dengan, kalau di sini kan 2, 7, 7, 3, 4, 2, 7, 7, 2, 8, 5. 3, 4, 2, 7, 2, 8, 5. Plus, dan di bawahnya kan X-nya plus tandanya. 31836,26 QS. Oke, ya nanti kalau menilai tanahnya Mbak Dea sendiri, QS-nya tinggal diganti. Masukkan ke yang tadi, yang sebelah kiri ini. Nah, yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, enggak, QS-nya bukan itu ya. Ininya, di masing-masing ininya, masing-masing variabelnya. Sebelah kiri, terus kiri sampai ujung kiri deh. Nah, ini kan coba lihat paling atasnya, judulnya saya lupa. Nah, ini lebar depan rumahnya Mbak Dea berapa? 23 meter, Pak. Tulis 23. Di situ aja lah, di situ aja dia. Tempatnya tadi gue tahu. Ya, terus luasnya Ya, kurang lebih aja, kurang lebih aja. 600, Pak. Ya, nanti tulis di atasnya luas, di atasnya luas. Bukan, di atasnya luas itu tabel itu. Nah, di situ. Nah, terus sebelah kanan perkerasannya apa? Aspal, Pak. Ya, aspal berarti sama dengan yang bawah. Terus bawahnya jarak ke CBD Kita 2 kilo. 2 kilo ya. Ya, Pak. Nah, terus 2 kilo. Terus elevasinya, Sama dengan jalan. oke, tingkat kebisingannya. Ya, nanti kita kasih skornya juga masing-masing itu. Rumahnya Mbak Dea kasih skornya. Berapa? Kalau 23, 8, 600. 600 berapa skornya? Kalau luas 600, skornya 6 kalau nggak salah ya. 8. Terus lanjut, aspal 6. Terus jarak CBD 2, berarti 4. 4 ya kan, 4 di bawah dia. Iya, Pak. Nah, ya, lanjut sama jalan 4. Terus bising 2. Nah, tinggal copy aja 3,8 itu di copy ke atas kan. Di hal yang sama kita lakukan untuk rumahnya sendiri. Nah, dapat 5,7. Nah, GS-nya tadi yang persamaan tadi ganti dengan 5,7. Nah, artinya kan Y sama dengan yang di atasnya di copy. Copy ke bawah. Nah, ya boleh, GS-nya langsung ganti. Copy dulu aja. Nah, nanti GS-nya ganti. Nah, itu tinggal dihitung. Ketemu kan angkanya nanti. Iya, Pak. Nah, begitu caranya ya. Oke, Pak. Nah, begitu juga yang untuk yang apa regresi ya. Nah, yang regresi sudah dibuat belum? Masih yang full data itu, Pak. Mana dia? Coba lihat. Kita langsung aja kerjain di sini. Ya, Pak. Bentar, Pak. Datanya. Bentar ya, Pak. Yuk.
ini masih pakai data yang kemarin, Pak, bukan data yang Oh, bukan yang tadi ya. Kalau yang tadi mana tuh? Belum ya? itu belum, Pak, yang tadi, Pak. Enggak, datanya kan sudah di select, sudah tadi. Data untuk regresi kan itu Mbak Dea sudah ini. Data yang tadi aja di salah satu apa namanya? Ada. Data yang tadi, yang sebelum ini apa Excel yang sebelum ini tadi loh yang ada. Sheet di bawahnya kan banyak. Kayaknya kalau nggak salah saya sudah ada datanya. Yang data yang tadi itu kan, Pak. Coba lihat. Ini yang masih kemarin itu, Pak, yang masih 10 data. Oh, gitu ya. Oke. Tapi ini bisa ya? Bisa. Bisa dapat ini. Oke. Coba dilihatin ke bawah hasilnya. Nah, ini bikin persamaannya bisa? Bisa, Pak, ini udah ada bikin persamaan. Iya. Nah, maksud saya menjadikan itu persamaan di bawahnya. Dari hasil regresi ini, Y sama dengan itu terus. Kan yang kita lihat dari koefisiennya ini kan. Udah yang ini, Pak, kalau udah jadi persamaan yang tadi itu kan dia Ini enggak persamaan namanya, ini hasilnya. Dan yang kita cari bukan ini. Dari sini kita akan mendapat persamaan. Persamaan itulah kita pakai untuk menguji hasil penilaian rumahnya sendiri. Coba bikin persamaan. Ini kan jadi persamaan dia kan, melihat dari sini kan. Y-nya sama dengan 1587,26 plus, karena di bawahnya kan plus tandanya 115,20 apa itu lebar depan LD aja lebar depan, terus plus kok plus min itu kan tandanya min kan, min 2,91 apa itu luas ya, terus berikutnya min 85,99 jarak segitiga. Terus berikutnya plus itu di bawahnya kan, lebar jalan kan 384,3 ya, apa itu lebar jalan. Nah, terus terakhir min 473,26 keteraturan. Nah, dari data yang tadi kita dapatkan persamaan seperti ini gitu maksudnya. Jadi kita nggak nyari Y yang di sini, enggak. Nah, baru nanti kita masukkan data dari rumah kita, objek penilaian kita. Nah, kita masukkan lebar jalan untuk Mbak Dea berapa lebar depan. Coba kita copy persamaan yang Y ini, copy di bawahnya. Copy, ya, taruh di bawahnya. Nah, kita ubah dari atas. LB-nya berapa lebar depannya? Berapa tadi? 23 ya. Betul ya? Berapa? Nah, 23. Oh, bukan 6. Oh ya, skor. Ibu sorry. Iya, oke, lanjut. Iya, Pak. Itu apa tuh? Luasnya 600. Oke. Terus jarak CBD-nya 2 kilo tadi ya. Terus lebar jalannya berapa? 3 meter. Aturannya. Nah, ini biasanya angkanya
Jangan pakai skor yang tadi ya, ganti aja 1 dan 0. Ya. Kalau dia tidak teratur 0, kalau dia teratur 1 gitu ya. Nah, nanti itu dihitung sebagaimana teman Mas Mbak Gea gitu yang sebelah kanan tadi. Tapi persamaannya pakai ini. Kan ketemu dia hasilnya. Iya, Pak. Nah, Kalau yang ya. tadi itu kan tanah yang lainnya kan Pak. Tanah datanya, nggak usah kita hitung tanah datanya. Oh, berarti Yang kita hitung justru dari data yang tadi kita menghasilkan persamaan. Persamaan itu kita pakai untuk menghitung objek yang mau kita nilai gitu. Ya. apa? Nah. Begitu ya teman-teman. Ada yang mau bertanya tentang hal ini? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Arnold. Saya bisa share screen nggak, Pak? Silakan. Izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, lagi proses. Ya, monggo. Terkait dengan penilaian tradisional, Pak. Salah satunya ini, Pak. Saya ada kendala kesulitan mengenai penentuan bobotnya dihilangin aja, nggak bobot. usah. Bobot yang 30-40 itu dihilangin. Ya. Soalnya ini nggak ada di zona yang sama, Pak. Nggak apa-apa, nggak usah kita bikin bobot. Nanti terakhir aja kita rata-rata aja. Oke, sudah. Ya. Terus untuk penyesuaian lokasi, Pak, di sini saya masih merupakan bentuk subjektivitas dari pembanding diri saya sendiri, Pak. Iya, saya nggak dapat teori mengenai bagaimana cara kita agar lebih nilainya itu lebih objektif gitu, Pak. Oke. Ada nggak, Pak, saran, Pak? Ya. Makanya diawali dengan memilih variabel. Kalau ini kan sangat besar ya variabelnya, lokasi fisik gitu aja ya. Nah, sebaiknya diturunkan lagi gitu. Lokasi itu didekatkan dengan apa gitu. Ya. Kalau tadi kan Mbak Dea jarak ke CBD dipakainya, betul ya? Sama lebar jalan ya. Betul nggak? Iya, Pak, tadi. Ya. Kan gitu ya, Mbak ya? Ya. Nah, kalau di sini memang kita agak gede sih. Ya. Nanti bisa diuji lagi. Gini ya, Pak, nanti ini diuraikan lagi gitu, Pak. Iya, diuraikan. Ditotalin dari jadi itu ininya ini ya. Lokasi itu didekatkan dengan apa gitu. Nah, yang paling penting di situ adalah min atau plus, berkurang atau bertambah gitu ya. Itu dulu teorinya. Ya. Sekarang kalau di sini kayak Mas Arnold kan menyampaikan untuk data 7 ke AF gitu ya, dikurangi. Artinya data 7 ini lebih baik dari AF, kalau betul gitu. Iya, Pak. Betul begitu ya. Begitu juga dengan data 27 dikurangi, berarti lebih baik, betul ya? Iya, Pak. Nah, data 20 juga sama, lebih baik. Oke, ya. Kita setuju lah. Ya, itu kan berdasarkan ininya dia. Nah, besaran angkanya itulah yang sekarang bisa cenderung unsur subjektif di situ ya. Kenapa kita bikin 30%? Kalau umpamanya saya balik tanya, kenapa kok Mas Arnold bikinnya 30%? Kenapa? Nah, di sini ada kebalikan, Pak. Harusnya ini 30, ini sebentar ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya angka itu deh. Min itu ya, min. Nah, di sini saya buat dari segi lokasi ini, saya hanya membandingkan dengan jarak ke CBD-nya, Pak. Terus? Di sini untuk data 20 ini, dia lebih dekat ke lokasi CBD, yaitu 4 km. Sedangkan untuk lokasi objek yang saya nilai ataupun zona di AF itu, dia 11 meter. Makanya 11 semakin meter. Ya, Pak, semakin dekat data pembanding ke lokasi CBD, kilometer, 11 km ya maksudnya? Iya, kilometer, Pak. Oke. Terus data ini AF itu ada di mana? AF itu 11 km dari lokasi CBD, Pak. Oh, sorry ya. Oke.
Ya. Ini Pak. AF itu 11 kilo ya. Ya. Ini nampak nggak Pak? Nampak. CBD-nya apa dipakai Mas? CBD di sini Pak, saya menggunakan pusat pembelanjaan Pak, yang dimana juga di situ adalah pusat industri di daerah kabupaten saya Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti bisa dijelaskan di dalam laporannya ya. Baik, CBD Pak. yang dipakai apa? Oke. Nah, di situ ada perbedaan jarak ya di sini ya. Yang dinilai ada 11 gitu ya. Terus yang data pembandingnya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3 gitu ya. Kalau memang kita pakai jarak ke CBD, nah untuk membuktikannya gitu ya, mengkuantifikasi, menjadikan dia berapa persen. Nah itu memang harus berdasarkan hasil penelitian. Ya, kita lakukan penelitian di lapangan. Kita paling gampang penelitiannya itu kan kita tanya ke orang-orang yang ada di sekitar itu ya, atau berdasarkan data yang kita kumpulkan. Itulah fungsinya yang regresi tadi. Ya, kalau umpamanya kita lihat dari sini, di seputaran 4 ini harga pasarnya berapa? Terus di agak jauh di sini berapa? Kita lihat selisihnya berapa? Ya, kita lihat selisihnya berapa. Nah, itu bisa kita prosentasekan. Bisa paham maksud saya? Saya paham Pak. Berarti misalkan Pak jarak 1 kilometer, saya juga ada kemarin berpikiran gitu Pak. Jarak 1 kilometer itu di sini kira-kira ada perbedaan nilai itu 150.000 Pak. Iya. Sampai 200. Nah, bagaimana cara mempresentasikan Pak? Dibandingkan kemana ya? Dibandingkan dengan harga keseluruhannya berapa persen? Berarti misalkan di sini Pak ada kan tadi jarak ini 4 km nih Pak. Harganya itu segini Pak. 1 juta ya. Kan tadi jarak 1 kilometer sekiraan 150.000 Pak. Nih, berarti kan kalau penyesuaiannya itu kan berarti ini dikali 4 km ya Pak. Nah, ada pengurangan, ada kalau dari pusat CBD Pak di sini transaksinya itu Pak rata-rata itu sekitar 2.100.000 Pak. Di pusat CBD ya? Iya, di pusat CBD-nya Pak. Di pusat CBD kurang lebih 2 jutaan. Boleh juga kita pakai yang itu. Dari pusat CBD 2 juta. Berarti jarak sekian kilometer dari CBD sekian juta. Berarti turunnya berapa itu? Atau naiknya berapa itu kan bisa kita pakai. Kurang lebih berapa itu tadi? 150 ya? Ya, per kilometer itu 150.000 Pak. Iya. Begitu ada selisih jaraknya sekian, berarti harus kita kurangi sekian gitu ya. Terus bagaimana kita membuat dia menjadi persentase gitu ya? Ya, ya benar Pak. Buat dia menjadi persentase. Dari sini kita persentase ke setiap sekian meter turunnya berapa persen gitu jadinya. Dari sini ke sini, kalau di CBD 2 juta, begitu di jarak 4 meter ada 1.100.000. Selisihnya berapa persen? Coba dibandingin 2 juta, berapa? Ya, 2.100.000 dikurangi berapa? 1.010.000. Itu sama dengan berapa persen dari sekian? Berapa persen dari mananya Pak? Dari 2.100.000. 52% Pak. 52% ya. 52% untuk jarak yang berapa nih? Jarak 4 kilo ya. 4 kiloan Pak. 4 kilo. Nah mungkin nanti ini bisa kita bagi 4 kilo ya. Bagi 4 ya Pak. Sekitar 12%. 13% ya. Ya, per kilometer. Jadi setiap ada penambahan jarak 13 km, 1 kilo, selisihnya kurang lebih 12% kira-kira. Bisa pakai seperti itu, Mas.
Baik Pak, paham Pak. Ya, nah itu nanti ini lokasi. Oke lah di sini ditulis lokasi, tapi di dalam penjelasan variabel itu kita sebutkan lokasi saya dekatkan dengan ini. Ya, kalau mau lebih boleh juga. Tadi ada lokasi, ada jarak CBD sama apa tadi lebar jalan, gitu ya. Setiap ada perubahan satu ini itu berapa? Gitu. Nah, disinilah apa ya? Yang saya bilang tadi, unsur subjektivitasnya tinggi gitu ya. Nah, oke. Kalau Mas Arnold sudah mendapatkan ini, berarti ini kan sudah oke lah selesai ini ya. Tadi apa? Disebut dengan 2 variabel aja ya. Di sini ya, Bapak, kenapa? untuk menilai AF, Mas Arnold sudah mencoba dengan menggunakan 2 variabel ya. Iya Pak, hanya lokasi sama karakteristik seperti yang ada di PPT kemarin Pak. Saya ingin. Ya, lokasinya itu didekatkan dengan jarak CBD gitu ya. Iya Pak. Terus untuk karakteristik fisik? Untuk karakteristik fisik itu saya hanya membandingkan dengan lebar depannya saja Pak. Di sini belum membandingkan dengan luas tanah. Iya. Jadi begini ya, karena ini kan penilaian massal gitu ya. Jadi kayaknya kurang cocok kalau kita membandingkan individual seperti itu gitu, kayak lebar depan gitu ya. Karena yang kita nilai itu objeknya kan banyak, betul ya? Iya Pak. Ada beberapa bidang sehingga agak sulit kita membandingkannya dengan data pembanding yang satu objek, kayak tadi lebar depan. Saya bilang lebar depannya lebih bagus apa lebih jelek? Karena di sini nih yang kita cari ini objeknya banyak. Gitu. Mungkin akan lebih pas rata jalan apa tidak. Gitu. Secara umum dia rata jalan apa tidak. Gitu ya. Kesulitan saya juga di situnya sih Pak, membuat persentasenya itu Pak. Sama ya, semuanya juga gitu. Pasti di situ nanti akan sulit karena kita cenderung subjektif gitu ya, cenderung subjektif. Maka saya ajak teman-teman mencoba untuk hal ini dengan menaruhkan unsur subjektif yang tadi. Kalau memang masih bisa di kuantitatif, silakan di kuantitatif seperti ini, yang apa yang kita pakai tadi yang 12,9% itu. Tapi kalau nggak bisa ya di situ ada disebut sebagai professional judgment gitu ya di dalam penilaiannya. Maka sering terjadi bias atas professional judgment itu gitu. Ya. Gimana kita ngelihat biasnya? Disitulah kita mencoba dengan menggunakan quality rating atau regresi tadi gitu. Bisa paham maksud saya? Kalau di sini kita pasti akan banyak berdebat mengenai besarannya itu, Mas. Karena itu professional judgment si penilai berdasarkan pengalaman terus ilmunya gitu. Kira-kira gitu. Berarti saya bisa berarti kita bisa juga membandingkan dari melakukan penyesuaian itu dari regresi tadi juga, Pak? Bisa. Justru nanti kita coba pakai untuk mengecek. Ya. Dengan syarat variabelnya sama, datanya sama. Iya, saya juga ingin bertanya ini, Pak, tentang regresi, Pak. Di sini, Pak, sewaktu saya melakukan persamaan regresi, ternyata ada outlier, Kalau dia outlier ya, Pak, ya, outlier. Di sini saya ada menghapus data ketiga yang dimana itu data ketiganya ini dia lebar depan apanya ini Pak, tanahnya itu sangat tidak teratur Pak, sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi lebar depannya Pak. Sehingga saya mengeluarkan data 3 ini dari persamaan regresi. Jadi saya hanya menggunakan 31 data dari 32 data. Apakah hal ini bisa boleh Pak? Bisa. Justru itulah yang kita lakukan di dalam mencari persamaan regresi. Ya. Jadi kita nanti sebelum itu kan ada uji-uji yang kita lakukan ya. Uji-uji itu salah satunya adalah uji validitas data. Nah, kita cek validitasnya data itu apakah dia valid atau enggak. Kalau enggak kita keluarkan ya dari regresi. Karena nanti yang kita cari data yang berada di dalam wilayah penelitian kita sebenarnya gitu ya kalau omongan besar.
Jadi yang berada di dalam kurva lonceng yang pernah saya tunjukkan itu kan ya. Ingat ya. Nah, disitulah kenapa kok kita harus mencari data yang banyak di awalnya. Karena nanti akan banyak ya data-data itu yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan penelitian. Sebenarnya nanti akhirnya sih akan bisa aja, tapi dia sebutannya bukan regresi linear nanti. Kalau kita bikin dia dalam bentuk kuadrat, kan dia nanti akan berubah kan ya. Atau kita bikin dalam bentuk log, kan berubah, gitu ya. Menghaluskan data itu kan bisa dengan melakukan seperti itu, tapi itu disebut dengan analisis apa ya, non parametrik. Ini kan kita ngomongnya regresi linear dengan analisis parametrik, sehingga data-data itulah yang kita olah. Kita olah itu maksudnya apa? Ya, salah satunya adalah menghilangkan data yang tidak bagus itu gitu, outlier tadi. Gitu. Nah itu mungkin ya paling gampang untuk mengecek data itu outlier apa enggak, kita pakai yang scatter diagram tadi. Nanti kan dia akan ketemu ya. Coba pernah nggak mencoba membuat pakai scatter diagram? Kemarin kan ada ya, Mbak siapa? Mbak Dea juga kalau nggak salah. Ini ya, Iya, Pak. Sudah Oh, pernah. ya, salah satunya. Bukan yang ini. Bukan gini ya, Pak? Bentuknya sih begitu ya, bentuknya gitu. Nanti bisa kita tambahin dia itu. Garisnya. Nah, itu tren lainnya kita contoh. Paling bawah. Benar plus tadi. Di plus ya, Pak? Plus, tren lainnya, contreng aja itu. Lainnya. Enggak ada, Pak. Udah kelihatan gambarnya itu mungkin agak kecil, mungkin digedein mungkin biar kelihatan. Apa? Mohon maaf, Pak. Apa, Pak? Digedein kayaknya biar kelihatan gambarnya. Atau kita gampangnya biar kita coba. Nggak bisa juga, Pak. Nggak kelihatan ya. Harusnya kan kelihatan gambar garis gitu kan ya. Di desainnya itu tuh. Di home, di desain. Oh, di desain ya. Chart tool design. Yang atas paling atas. Change chart type. Paling kanan. Nah. Garis. Nah. Yang kanan bisa. Yang ada titik sama garisnya. Nah. Ini kah? Kanan dikit, satu lagi. Ini. Sebelah kiri lagi. Nah. Coba. Ini, Pak. Oh, tapi nggak begini, nggak yang ini kok. Yang tadi betul. Coba yang di itu. Di plus itu. Atau mungkin coba diulang. Kita coba kita lakukan ya. Itu tadi data. Ini sudah sebenarnya ini harusnya kelihatan kok. Coba digedein gambarnya ini biar kelihatan garisnya. Digedein dia gambarnya. Itu kan kecil soalnya. Ditarik aja ke bawah nih biar gede dia. Terus satu pojoknya aja ditarik dia, pojok kanan aja ke bawah. Nah, coba ditambahin tadi yang tadi. Plus ya, trend lainnya ya, paling bawah ya, paling bawah trend lainnya belum kita trend Muncul juga, Pak. enggak muncul ya. Atau coba diulang lagi melakukannya diulang. Apa, Pak? Suara saya kecil ya. Diulang coba melakukannya Mas. Diulang. Diregresikan balik ya, Pak? Enggak, di scatter diagram aja, enggak usah regresi. Oh, baik, Pak.
mulai dari home. Enggak, Ini ya Pak, misalkan jarak CBD gitu ya Pak. Dia harus dua harga dengan jarak gitu. Y-nya harga, satunya jarak gitu. Berarti regresi lagi dong Pak? Enggak, ini scatter aja nih yang di sini dia. Cut ini. Scatter. Di mana Pak? Maaf Pak. Ini cut ini. Nah itu. Coba pilih salah satu. Ini ya, nah ini. Terus sudah hasilnya coba di sebelah kanannya ada plus juga tadi. Oh misalkan ini. Terus buat ini Pak. Coba. Oh ini iya Pak. Nah, Ada ini Pak. kan ada nih, ya titik-titik ini loh. Ini kan ya. Ini ada ya. Ada Pak. Oh. Nah ini kan garisnya kan turun nih. Coba kita lihat teorinya. Tadi apa tadi? Jarak ya. Oh, berarti sudah oke sebenarnya jarak ya. Dan datanya adanya di sini, di sini. Kan dekat-dekat semua nih. Ya. Iya Pak. Sebenarnya untuk data untuk jarak sih nggak ada masalah. Sudah oke dia. Garisnya turun, berarti kan berpengaruh negatif ya. Iya Pak. Makin jauh makin kecil gitu. Nah, itu juga bisa kita lihat dari tanda di koefisien sebenarnya kan ya. Iya ini ada Pak. Negatif. Negatif kan dia sama kan ya. Iya Cuma Pak. untuk melihat datanya itu ada di mana, biasanya kita lihat dari sini. Mungkin untuk yang ininya kita rubah nggak ada garis-garis, cuma titik-titiknya aja deh. Mana nih? Di atasnya di tadi desainnya itu desain. Nah, yang tadi udah benar, itunya udah biarin aja ya. Oh udah Pak. Yang mananya Pak? Oh, ininya biar nggak kelihatan garis-garis biru, cukup titik-titik aja. Oh, Di desainnya ini, di desainnya. ini Pak. Nah itu aja. Nah kan kelihatan, kan nggak keganggu kita ya dengan garis-garis tadi. Nah ini kan artinya sudah berada di seputaran ini ya. Kadang-kadang kan ada data yang berbeda. Ini mungkin kalau data yang ini sampai hilangkan, kemungkinan garis regresinya berbeda. Bisa jadi kan? Betul nggak? Iya Pak. Gitu caranya. Biasanya seperti itu caranya untuk ngecek datanya apakah kita benar atau belum. Nah itu kan, atau mungkin untuk menghilangkan data yang kita sebut sebagai outlier. Kalau menurut kita ini masih outlier, kita hilangin aja coba. Nanti ini ya pasti akan berubah koefisien regresinya. Asal tandanya nggak berubah itu masih benar dia. Kadang-kadang ada satu data yang menyebabkan tandanya itu berubah, Mas. Gitu. Kan data itu kan kita nggak apa-apain, hasilnya kita ambil aja kan gitu ya. Tahu-tahu data itu nggak beres. Gitu. Ya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Jadi dicoba aja satu-satu gitu kan Pak? Berdasarkan. Mencoba, ya. Ini, Pak. Makanya saya ajak teman-teman silakan dicoba dulu, biar nanti pas ujian nggak kelabakan. Di situ nyoba kan kacau kita. Mendingan kita coba sebelum ujian kan ya. Biar nanti apa yang kita bawakan pada saat ujian sudah oke. Dan teman-teman sudah pernah melakukan. Ya. Izin bertanya Pak. Silakan Mas. Terkait ini terkait uji-uji gitu ya Pak, yang ada scatter gitu ya Pak. Oh iya, itu uji ekonomi klasik itu namanya ya, termasuk uji tanda salah satunya. Oh, nah kira-kira kalau selain memakai cara uji-uji ini, kira-kira boleh nggak Pak? Misalkan kayak uji validitas datanya gitu, selain pakai scatter gini? Oh boleh. Tapi itu kan kita belajarnya statistik, bukan belajar penilaian. Karena itu panjang ceritanya Mas, nanti nggak selesai pekerjaan. Takutnya saya sih seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman fasih di situ monggo aja, banyak uji makin bagus. Makanya kan saya bilang ini sudah cukup, tapi perlu juga uji yang lain. Gitu kan ada syarat cukup dan syarat perlu ya kan Mas ya. Pernah kan saya sampaikan ya, syarat cukup, syarat perlu. Dengan melihat uji tanda dan uji R-square-nya saja, sebenarnya sudah cukup. Dari R-square kita tahu secara bersama-sama dia berpengaruh sebesar berapa persen. Gitu kan ya? Ingat nggak kemarin? Kalau dia angkanya ketemu 83, berarti 83%.
Berarti ada 17% di luar yang kita teliti. Ya, untuk menambah itu salah satu cara yang paling gampang adalah dengan menambah variabel. Betul ya? Makin banyak variabelnya kan kecenderungannya R-square-nya tinggi karena makin banyak yang seharusnya kita teliti. Tapi kadang-kadang kalau kita lakukan uji ekonomi klasik lagi, kadang-kadang malah ada data yang 2 kali yang seharusnya nggak kita lakukan uji di situ. Ketemu dia apa sih istilahnya itu ya. Jadi kayak umpamanya lebar depan sama luas, ya. Heteroskadisitas itu namanya. Jadi ada nanti uji seperti itu. Nah di sini saya tidak mengajak sampai ke sana. Kita cukup melihat dari R-square karena nanti kalau umpamanya sampai ke sana, risiko begitu kita nambah variabel, kita harus nambah data. Karena kalau kita berpatokan dengan rumus jumlah data minimal 5 kali jumlah variabel. Nah itu kan luar biasa itu usaha teman-teman. Untuk nambah data 30 aja susah, masih sampai sekarang masih 17. Ya kalau disuruh nambah 5 lagi, aduh gimana ya? Kecuali untuk mereka yang penelitian buat skripsi, buat tesis, waktunya kan panjang. Nambah data kan ya sambil jalan mereka mencari data. Gitu. Mas Angga mungkin seperti itu ya. Nah, terus untuk uji berikutnya adalah uji tandanya. Uji tanda itu kan sesuai dengan teori. Kayak tadi, dengan scatter kan kita juga menguji tanda ya. Sekalian menguji data yang baik atau buruk. Gitu ya. Nah, dari sini juga kita sudah bisa menguji. Kayak tadi lebar depan. Makin lebar, makin mahal. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Mas Arnold, begitu nggak teori yang Mas Arnold baca? Iya, Pak. Ini, Pak. Positif. Berarti tandanya positif. Jangan ngelihat dari sini, teorinya dulu, baru kita uji baik, ke sini. Gitu. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Teorinya, oh betul, berarti dia positif, oh benar, berarti lebar depan. Berikutnya luas, makin mahal. Betul nggak teorinya? Oh betul, oh dia positif di sini, berarti betul. Jarak, makin jauh, makin murah. Berarti dia berbanding terbalik, negatif. Oh, di sini negatif, betul. Lebar jalan, makin lebar, makin mahal. Betul, positif kan ya? Keteraturan secara teori makin teratur, makin baik. Betul, karena dia positif. Berarti ini secara uji teori atau uji tanda, nah itu sudah dianggap betul. Sehingga persamaan ini sudah bisa kita pakai untuk memprediksi. Gitu. Sudah bisa dianggap blue lah. Gitu ya. Best, linear, unbiased, dan estimated. Cuman kita ngelihatnya hanya dari 2 sisi. R-square itu menunjukkan secara bersama-sama, koefisien itu menunjukkan masing-masingnya, masing-masing variabelnya seperti apa. Yang dilihat bukan besarannya, tapi teorinya. Begitu ya. Cukup nggak? Cukup. Tapi perlu juga nanti uji-uji yang lain kalau memang teman-teman belajarnya statistik. Nah, begitu mungkin dari saya. Pak, saya izin bertanya boleh, Pak? Silakan. Ntar dulu, Mas Angga gimana Mas Angga? Oh ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Tapi untuk yang tadi satu lagi Pak, saya mau nanya terkait yang tadi yang data acuan. Tadi Arnold kan nanya terkait itu. Tapi kalau di data saya kemarin saya menemukan 35 data, cuman saya kerucutin lagi jadi 30 data Pak. Nah, di 30 data ini saya mendapatkan data itu di setiap zona itu minimal banget dapat 3 Pak. Itu apakah kita perlu membuat data acuan lagi gitu atau langsung di rata-ratain aja Pak, dibikin sendiri itu? Oke ya, untuk dianalisis yang tradisional ya, masing-masing kode kita butuh minimal 3 data, betul? Ya, kalau kita nggak dapat 3 data di zona itu, baru kita pakai data acuan. Di sana butuhnya data acuan. Ya. Kalau untuk quality rating dan regresi, kita nggak ngomongin data acuan. Ini data penelitian namanya. Ya, data penelitian namanya ini. Jadi, ya apa adanya data itu gitu. Tapi nanti untuk kita uji, ya jangan sampai nanti data itu termasuk data yang outlier, ya perlu juga kita uji seperti tadi. Akhirnya akan mengurangi data. Teman-teman ngurangin data, enggak langsung aja pokoknya pingin saya kurangin, enggak.
Ya, kita kurangin data itu setelah kita lakukan analisis seperti tadi. Jadi Mas Angga dapat 35 data, kerjakan aja dulu dengan 35 data. Terus dicoba Pak, di masing-masing variabel itu. Ya. Sebelumnya sambil izin saya screen boleh nggak Pak? Oh, silakan, silakan. Oke Pak, bentar Pak. Jangan langsung potong, dihilangin datanya. Saya ngumpulin data susah-susah terus nggak kepake. Iya Pak. Bentar ya Pak. Oke, Excel. Saya sambil minum ya. Jadi di bagian untuk nilai Pak, kemarin saya berkira di sini sekitaran datanya. Saya alhamdulillah Pak, ini di setiap Semua zonanya dapat, itu ada semua data, dapat. Jadi saya tidak perlu membuat kayak tadi yang masalah data acuan gitu ya Pak. Nggak perlu. Untuk masing-masing kode ya. Iya Pak. Langsung aja sudah di rata-rata karena sudah ketemu kan ya. Iya Pak, alhamdulillah. Enak kalau terus itu. terkait tadi Pak, terkait di sini saya boleh ini nggak Pak? Ini apa nih? Kayak Yang di sini regresi ya? Iya Pak, saya di sini memberikan kayak saya menentukan 8 variabel signifikan di daerah saya, kelurahan saya. 8 variabel itu saya ambil dari coding yang sama scoring yang saya buat. Jadi dari header data ini sekitaran 21 variabel saya kerucutin lagi menjadi 14 variabel kira-kira, karena sisanya menurut saya yang di sebelah kanan sini variabel-variabelnya menurut saya kurang begitu berpengaruh dan datanya hampir mirip semua. Jadi saya mencomot, istilah kasarnya mencomot jadi 14 variabel aja. Nah, apakah di situ saya boleh Pak untuk memberikan sebuah asumsi begitu Pak? Jadi oh ya, ini kebalikan ya justru ya. Dapat banyak variabel tapi dikurangin. Kalau orang malah biasanya dalam penelitian itu kekurangan variabel gitu. Nambah variabelnya susah. Tapi ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau emang Mas Angga ternyata sudah ngumpulin data tapi nggak kepake, ya itu sama aja dengan kita ya. Nggak masalah. Dipakai cuma 14 variabel, nggak ada masalah. Namun ya biasanya sih kalau peneliti itu dia nggak mengurangi begitu saja. Kapan dia akan kurangin? Kalau terjadi data duplikasi seperti itu ya. Kayak tadi lebar depan sama luas, kan itu sama-sama saling mendukung kan. Nah, itu salah satu harusnya dihilangin gitu, karena dia ada homoskedastisitas namanya ya, atau heteroskedastisitas gitu ya. Namanya apa lupa saya. Seperti itu. Jadi ada duplikasi data seperti itu. Nah, data-data itulah atau variabel itulah yang dihilangkan. Oke. Kalau Mas Angga sudah memutuskan untuk menghilangkan, nggak ada masalah ya. Seperti itu. Jadi apa nih? Ini saya setelah tadi dari 14 variabel yang saya comot itu saya berikan 8 variabel yang sangat signifikan di daerah saya Pak. Saya ambil dari sini Pak. 8 variabel ini saya berikan karena saya lihat dari yang pertama dari p-value-nya itu kurang dari 0,05. Jadi ya saya berikan 8 variabel signifikan itu terdiri dari ini. Ada yang pertama dari tingkat signifikan sampai ke letaknya Pak. Kemudian saya bobot masing-masing sesuai data yang ada dari tadi coding sama pemilihan variabel. Kemudian saya lanjutkan ke quality score untuk memberikan skor ya Pak. Dan saya terakhir tadi untuk ininya Pak, untuk model sederhananya quality rating saya sini Pak, sampai sini Pak. Jadi harga yang tadi saya bagi jadi saya bagi sejuta biar angkanya enak dilihat, jadi biar kayak 7, belakang aja langsung. Kemudian kira-kira saya ini bikin ASR gitu Pak, dibagi antara data dari market value-nya juta dengan data harga yang di pasarnya Pak. Saya bandingin kira-kira segini Pak dari average 30 data tersebut. Dan A banding S itu apa itu? Apa Pak? ASR itu kan? Nah, itu kan C42 itu apa? C banding apa itu? D ya? Iya Pak, ini Pak. C itu dari mana dapatnya? Market value-nya dari mana dapatnya? Dari ini Pak, saya kalikan koefisien setelah tadi dari regresi dan pembobotan variabel, saya kalikan, kemudian saya tambahkan dengan quality score yang saya dapatkan di bagian sheet quality score ini Pak. Setiap masing data-data dari data 1 sampai data ke 30. Saya dapatkan market value-nya di sekitaran segini Pak, quality rating-nya. Saya bandingin,
kemudian saya mendapatkan ASR tersebut. Dan tadi Pak yang tadi saya tanyakan yang masalah penelitian masalah uji-uji gitu, ketika diuji, alhamdulillah Pak, kalau gini boleh nggak Pak? Misalkan kayak uji kayak gini, saya bikin teorinya dulu, loss CBD berarti berpengaruh negatif terhadap harga kan Pak ya? Ya, betul. Jadi berarti boleh aja kan Pak ya kalau kita bikin gini berarti nggak pakai yang tadi scatter gitu berarti diperbolehkan Pak. Jadi dapatnya dari mana? Min plus jadi. Min plus ini saya ambil dari teori-teori Pak. Saya jadi kayak luas CBD kalau dari yang saya tangkap itu luas CBD berarti kalau semakin dekat di kota atau CBD jaraknya semakin kecil harganya berarti kemungkinan besar bakalan tinggi gitu. Sedangkan luasnya juga kalau di luas biasanya kalau di secara umum kalau luasnya semakin besar itu harganya juga biasanya makin murah gitu. Ya. Itu teorinya ngomong begitu kan ya. Iya, ini Pak, kan landasan teori ini kan maksudnya ya. Itu iya, ya Mas ya. Yang di sini landasan teori kan sampean baca dari teori kan ya. Betul ya? Betul. Iya, betul ya. Ini dari teori kan ya. Oke. Nah, dari teori inilah yang kita coba uji dengan koefisien hasil regresi gitu. Yang saya bilang uji tanda. Tadi Pak, coba mana? Yang negatif pertama kan? Yang tadi mana? Mana dia? Jadi yang paling atas tadi apa? Ini yang kuning. Yang kolom C. Kolom C ini Pak. Enggak, tadi itu yang uji teori itu yang teori. Nah, ini kan CBD itu CBD. Nah, ini oke, berarti ya. Nah, itu. Ya, di sini kan teorinya menurut Mas Anas ya. Nah, ini LCBD itu kan jarak ya, 53 ya, 53. Nah, itu 53. Nah, itu kan ya. Jarak CBD maksudnya ya? Iya Pak. Oh, Mas Angga. Jadi jarak CBD secara teori ini kan ngomongin teori ya. Negatif hubungannya, betul ya? Iya, Pak. Nah, di sini hasil regresinya ini yang di I ya, untuk jarak CBD kita lihat tandanya negatif sama ya. Betul ya? Betul ya, tandanya negatif ya. Betul ya, min 0,48 gitu kan ya? Iya, Pak. Artinya hasil regresi kita untuk koefisien lebar jarak ke CBD itu sesuai dengan teori, berarti sudah benar gitu. Begitu ya? Iya, Pak. Begitu kan yang ingin disampaikan tadi ya? Iya, Pak. Saya ingin kayak nanya gitu, Pak, apakah kayak gini boleh? Kalau tadi kan boleh, kayak lebih pakai data. Boleh. Asal ini yang kuning-kuning ini dari teori. Kalau ini yang koefisien ini hasil regresinya. Itulah yang kita uji. Apakah dia sesuai nggak dengan teorinya gitu ya, Mas ya, teman-teman semua ya. Iya, Pak. Kalau dia sudah sesuai, nah berarti kemungkinan hasil regresi kita sudah benar. Gitu. Tapi kemungkinan ya belum tentu benar sih ya. Sudah bisa dianggap benar lah. Ya. Sudah bisa dianggap benar. Sehingga bisa persamaan itu kita pakai. Itu semuanya harus kita uji ya. Semua variabel, kalau tadi Mas Angga bilang 14 variabel, 14-14-nya kita harus cek dulu. Kalau itu nggak sesuai, kemungkinan juga bisa benar, karena itu dia bertentangan dengan teori yang saya kasih contoh ekstrim waktu itu kan ya. CBD saya pinggir jalan, tapi ternyata tanah yang di dalam justru kok malah lebih tinggi berbanding terbalik ya. Kenapa? Oh, ternyata di situ harusnya CBD-nya yang saya salah. Jadi dia harusnya menghadap ke laut harusnya lebih mahal dibandingkan dia menghadap ke jalan gitu. Tapi kondisional gitu ya, kondisi-kondisi tertentu gitu. Begitu ya teman-teman ya, Mas Angga dan yang lain.
Silakan kalau memang Oke. sudah sampai ke sini, bagus lah ya. Karena ini kan syarat cukup kalau untuk saya sih cukup untuk uji dua tadi aja R square sama uji tanda saja ya. Kalau memang teman-teman mau sampai ke sini, ini namanya uji perlu. Perlu nggak ke sini? Oh perlu, tapi yang tadi saja sebenarnya sudah cukup gitu. Ya, gitu ya. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, Mas Pak. Angga, makasih ya. Ada lagi? Ada Pak. Saya tanya sedikit Oh, Mas aja Pak. Dava, oh Aja. silakan ya. Jadi gini Pak, setelah saya melakukan pengumpulan data, awalnya kan 30, terus pada saat saya regresi itu regresinya itu enggak R square-nya itu enggak sampai 0,8 Pak. Terus karena kan Bapaknya bilang apabila R square-nya enggak sampai 0,8 itu ditambah variabelnya. Ya, sudah saya tambah tapi ibaratnya sampai 14 variabel kayak Mas Angga tapi itu masih belum 0,8 Pak. Itu bagaimana ya Pak cara untuk itunya atau diperbolehkan di bawah 0,8 Pak? Iya, kan pernah saya sampaikan ya Pak Inzukendo, Profesor Statistik gitu dari UGM bilang jangan kita terlalu berpatokan pada R square karena R square itu bikin lengar katanya gitu. Ya, ya jadi untuk memilih variabel salah satunya memang yang kita lihat adalah R square gitu ya. Tapi itu bukan satu-satunya. Ya nanti dari sekian variabel Mas Dava boleh pilih yang paling gede apa namanya adjusted R square-nya yang mana itu yang ya bisa dengan mengurangi variabel, bisa dengan menambah variabel gitu Mas. Ya. Tapi kalau teori umumnya sih mungkin aja kenapa kok bisa nggak naik-naik karena di situ ada hubungan tadi ya yang datanya saling mendukung gitu ya, ada apa keterkaitan datanya, ada istilahnya selingkuh ya datanya gitu ya. Datanya selingkuh gitu antara luas dengan lebar depan kan selingkuh dia itu kan saling berhubungan itu. Harusnya kan cuma satu aja gitu. Gitu sih Mas. Oh, Ya. berarti diperbolehkan ya Pak apabila Boleh. memang R square-nya di Boleh, bawah boleh. 0,8. Boleh. Baik, Pak. Nggak ada masalah. Ya. Begitu ya. Asal uji tandanya benar ya. Saya lebih cenderung ke uji tandanya dulu. Ya, nanti kalau untuk itu. Oh, Ya. baik Pak, saya buktikan nanti. Oke. Ada yang ini? Ingin bertanya Pak. Silakan. Uji tanda itu yang tadi teori dengan hasil regresinya itu ya Pak? Betul, betul. Oh. Teorinya dulu kita pastiin, terus baru kita cek di hasil regresinya. Oh ya, baik. Cocok apa enggak gitu ya. Kalau enggak, sebenarnya sih enggak selalu salah. Bisa saja terjadi di wilayah tertentu hasil apa teorinya tidak sama dengan hasil kita, tapi harus bisa kita kuatkan hasil analisis kita. Oh, di tempat saya nggak berlaku teori makin dekat ke jalan itu makin mahal. Kenapa? Karena di sini yang dijadikan patokan justru malah laut, bukan itu. Karena saya pernah melakukan itu di Bandung Selatan, jadi saya tahu. Ternyata, oh begitu gitu. Gitu ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak izin mengingatkan Pak untuk portal. Oh Apakah iya, belum. Malah materi yang terakhir kita belum sempat. Jadi gimana? Teman-teman sudah pernah baca belum yang ini? Nah, deh kalau gitu saya coba ini dulu ya. Apa namanya? Portal ya. Ya nanti nggak lewat. Kalau kita kuliah lewat nggak apa-apa kan ya? Masalah nggak? Bisa jangan lewat lah. Karena saya juga nggak ada. Hadir, Mas Bani hadir. Hadir semua. Jadi kita tidak kelas 5 ya.
Itu ya. Tinggal ditutup misalkan. Nah, kalau yang ini, yang asesmen prestasi ini kan evaluasi hasil penilaian massal gitu ya. Ada beberapa hal sih memang nanti untuk menguji akurasi, alatnya seperti ASR gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita uji di sini. Nah, ini performa dan seterusnya sama. Nah, mungkin di sini yang sedikit saya jelaskan ya. Biasanya di dalam pelaksanaan pekerjaan penilaian massal itu kan kita akan menilai satu wilayah ya. Nah kan tidak semua bisa kita nilai bareng-bareng ya. Maka nanti akan kita uji apakah dia under assessment atau dia over assessment ya. Kalau dia under assessment berarti penetapannya terlalu kecil dibandingkan dengan nilainya. Kalau dia over assessment berarti penetapannya sudah cukup tinggi dibandingkan dengan nilainya. Gimana kita ngitungnya? Itu kita hitung dari rata-rata assessment-nya dibandingkan dengan median. Gimana kita ngitung assessment-nya? Dari sini. Jadi kita bandingkan ini adalah harga pasar, data yang teman-teman kumpulkan, ini adalah hasil penilaian. Ya, makanya saya ajak teman-teman kemarin itu menghitung semua kode wilayah, gitu ya. Kode AA, AB, AC gitu kita hitung sehingga kita tahu per meter perseginya itu berapa. Sehingga kita bisa nanti hitung data saat itu ada di kode apa sehingga kita bisa tentukannya. Ya, kalau ini kan kita dapatkan dari pasar ya, dari data transaksi yang kita peroleh. Kalau ini kan hasil penetapan. Bisa juga kalau hasil penetapan ini kita peroleh dari NJOP yang ditetapkan oleh teman-teman di daerah, tapi itu sulit. Makanya dari awal saya ajak untuk menghitung masing-masingnya. Sehingga semua data ini yang ada di wilayah teman-teman itu kita ketahui berapa sih harga penetapannya. Penetapannya kita dekatkan dengan hasil penilaian yang teman-teman lakukan. Sehingga kita bisa hitung selisihnya yang disebut dengan assessment rasionya. A per S-nya. A itu assessment-nya, S-nya itu rasionya. Ya. Kita hitung masing-masing data itu. Data 1, asesmennya berapa? Rasionya ya. Data 2, rasio berapa? Ketemu kita semua rasio kita hitung ya. Nah, kita cari jumlahnya. Ya, jumlahnya. Nah, ketemu rata-ratanya. Rata-rata dari min-nya untuk data ini berapa? Apa rata-ratanya? Ini berapa? Nah, ini yang penting. Data-data dari rasionya berapa? Terus mediannya kita peroleh dari mana? Median ini maksudnya median dari AS-nya ya, A per S-nya, dari rasio tadi. Nah, ini untuk menghitung median kan kita harus urut dari yang terendah sampai yang tertinggi dulu ya. Di sini data yang ini kita urut. Kolom 3 ini kita urut dari terendah ke tinggi. Karena dia jumlahnya 20, berarti yang di tengah-tengah kan gitu ya. Di akuntansi, statistik. Tapi kalau kita pakai Excel langsung aja ketemu thread itu mediannya ketemu. Tapi kalau untuk teorinya kan gini. Berarti 10 sama 11. Karena dia datanya genap, 10 sama 11 kita tambah bagi 2. Itulah dia mediannya 0,88. Weighted mean-nya ini kita hitung dari data rata-rata tertimbang, masih jumlah ini dibagi dengan jumlah ini. Ya, jumlah AS-nya jumlah A-nya dibagi dengan jumlah S-nya. Itulah dia 0,85. Nah, itulah yang kita bandingkan. Kita bandingkan rata-rata AS-nya seperti apa, median AS-nya seperti apa. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat rata-ratanya berapa tadi? Rata-rata AS-nya 0,87, mediannya 0,88. Berarti min-nya lebih kecil dari mediannya. Berarti dia cenderung under assessment. Begitu ya. Bisa? Terus ada kita menguji apakah dia progresif atau regresif. Progresif itu apa ini ya? Properti bernilai relatif tinggi ditetapkan NJOP lebih rendah.
Umpamanya di sana rata-rata nilainya adalah 1 juta, gitu ya. Ditetapkan ini nilainya ya, nilainya, terus ditetapkan 800. Berarti kan ini kurang lebih 80%. Terus di satu daerah lain kita lihat rata-rata harganya 500. Ditetapkannya 450. Berarti ini kan 90% ya. Nah, ini disebut sebagai regresif. Jadi yang tinggi kok ditetapkan lebih rendah, sementara yang rendah ditetapkannya lebih tinggi. Atau sebaliknya gitu ya. Kalau di sini kalau progresif, properti yang relatif bernilai tinggi ditetapkan dengan NJOP yang lebih tinggi. Nah, artinya di sini umpamanya 80, di sini ternyata ditetapkan 300. Berarti ini 60%. Nah, kalau menurut kita sih wajar lah, di sini kan pH-nya orang kaya, ditetapkan lebih gede nggak apa-apa. Nah, ini nih yang kita cari, yang cenderung regresif yang kita cari. Kita bandingkan antara rata-rata dibandingkan dengan rata-rata tertimbangnya. Kita lihat dari sini. Rata-ratanya berapa? 0,87. Terus rata-rata tertimbangnya 0,8. Berarti rata-ratanya lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tertimbang. Berarti cenderung regresif. Maka cocok tadi untuk wilayah tadi dia under assessment dan regresif. Nah, itulah yang kita utamakan untuk kita lakukan penilaian ulang. Gitu. Sampai di situ dulu ada pertanyaan. Saya tutup di portal ya. Izin Pak, kalau mau nanya tentang yang tugas tadi boleh nggak Pak? Silakan. Nggak Pak, tadi nanya aja yang tugas Mas Tin, kalau kita mau menggunakan variabel, tadi kan kata Bapak harus tambah 5 data ya Pak? Tergantung ininya Mas, tergantung jumlah variabelnya. Kan rumusnya jumlah data itu minimal 5 kali jumlah variabel, kan gitu rumusnya ya? Iya Pak. Nah, ya. Berarti misalkan kita mau pakai 10 variabel gitu Pak, datanya harus ada 50 gitu Pak? 50 minimal. Itu wajib banget nggak sih Pak? Oh ya enggak. Oh enggak. Itu di ekonomi kan kadang-kadang gitu. Cukup dengan tidak 50 gitu. Cukupnya itu berapa? 30. Kenapa 30? Begitu 30 sudah dianggap data besar. Begitu dia data besar itu sudah dianggap atau kecenderungannya berdistribusi normal. Gitu ya Mas ya? Oke, Pak. Nah, berarti nggak apa-apa misalkan tadi variabelnya 8 atau 10 tapi datanya 30 gitu Pak? Oh nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Izin bertanya Pak. Ya. Soal yang barusan ini Pak, yang itu rata-rata tertimbang itu maksudnya weighted mean-nya ya Pak? Weighted mean-nya. Iya. Ya, ini kita hitung dari sini aja gampangannya kan ya. Dari ini jumlah A-nya dibandingkan dengan jumlah S-nya. Ya. Berarti lebih baik dia itu rata-rata itu lebih besar daripada rata-rata tertimbang, Pak. Itu yang mau kita. Ini nggak ada lebih baik lebih buruk. Jadi dari indikasi itu menandakan dia seperti ini gitu loh. Nah, contoh kayak di sini. Apabila dia rata-ratanya lebih besar daripada rata-rata tertimbangnya, itu mengindikasi gitu ya, hasil penilaian kita itu begini. Istilahnya regresif. Regresif itu apa? Properti yang bernilai lebih tinggi cenderung ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan properti yang bernilai lebih rendah. Pokoknya di situ ada datanya 1000 di A 1 juta nilainya. Ditetapkan berapa tadi? 800. Yang 500 ditetapkan 450. Itu yang terjadi sebenarnya di lapangan berdasarkan indikasi ini gitu loh, Mas. Jadi cuma indikasi aja, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk ya. Ini mengindikasikan. Nah, kalau terjadi indikasi seperti itu, contohnya kalau kita lihat yang satu aja yang atas ya. Kita lihat dari rata-rata dibandingkan dengan median. Begitu rata-ratanya lebih besar dari median, itu sudah over assessment.
Ya, jadi kalau kita gambarkan di itu rata-ratanya di sini, dia cenderung gitu. Rata-ratanya ada di sini, rata-ratanya ada di sini, mediannya ada di sini. Gitu. Maka data-data yang kita pilih itu adanya di sini semua. Jadi udahlah, kadang-kadang gitu teman-teman itu udah over assessment, biarin aja deh. Justru kalau under assessment inilah yang kita perlu nilai ulang. Ini kan untuk melihat apa sih yang direfleksikan oleh hasil penilaian kita. Terus selanjutnya kebijakan kita apa gitu. Begitu ya. Bisa dipahami Mas Anwar? Ini cuma mengindikasi aja ya. Nah, untuk misalkan nih Pak, kita dapat rata-ratanya itu rata-rata itu lebih kecil daripada median, itu berarti under assessment ya Pak. Berarti ya. Dari setiap nilai yang kita dapat, misalkan rata-rata lebih tinggi atau rata-rata lebih rendah atau median, itu cara kita melakukan evaluasinya itu gimana ya Pak? Oh ini, jadi kita jumlah. Jadi kita kan tadi dapat 20 data ya. Betul nggak? Kalau tadi kan teman-teman melakukan dapat ada yang 30, ada yang berapa gitu ya. Ini kan data hasil kita kan ya, ini yang ini. Betul ya? Iya, Pak. Ini data yang sudah teman-teman kumpulkan ini. Makanya saya bilang kan dari awal data itu kita pakai terus-menerus. Ini yang kita kumpulkan di awal. Ini A ini kita peroleh dari hasil penilaian. Kita boleh pakai yang tradisional, boleh pakai yang quality rating, boleh pakai yang regresi. Asal ketemu data satu ini nilainya berapa. Yang paling mudah kan pakai yang pertama ya. Data satu ini diterapkan di kode apa? Di kode AB namanya. Nilai AB berapa? Ya itulah dia yang. Lebih mudahnya lagi kita lihat A ini dari NJOP yang ditetapkan oleh Pemda kalau kita dapat. Tapi kan nggak mungkin dapat dalam waktu pendek. Sehingga ini adalah hasil penilaian yang kita anggap sebagai hasil apa? Kita pakai sebagai bahan penetapan kita. Ini ya. Nah, ini ya. Maka berikutnya baru kita cari perbandingan antara A dan S. Ini. Kolom 3 ini. Kita bandingkan antara 2 dan 1. Ya, A dan S. Ketemulah dia ini masing-masing data ya. Data 1 AS-nya 0,83. Data 2 AS-nya 0,92. Dan seterusnya. Sampai seluruh data kita ketemu, kita jumlahkan sekian jumlah AS-nya. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk rata-rata dari AS-nya itu, kira-kira ada nggak Pak filosofinya dalam keadaan AS-nya itu gimana kalau keadaan normal sama keadaan yang di luar direkomendasikan gitu Pak? Nah, ini dulu yang kita cari ya. Jumlah ini ya. Oke. Terus kita bikin rata-rata dari AS. Kan ini dia rata-rata kan. Berarti kan 17,51 dibagi 20 kira-kira gitu ya. Iya, Pak. Betul, dapat 8,7. 0,87. Kita cari mediannya, kita ketemu 0,88. Weighted mean-nya kita cari dari sini nih. Ini dibagi ini gitu ya. Ketemu ini. Nah, dari hasil ini kita coba lakukan uji. Uji yang kita uji apa di sini? Yang kiri aja dulu, ini belum nih, ini sebelah kanan. Kita ingin melihat hanya dari space. Ya. Kan kita sudah dapat tadi jumlahnya ya. Rata-ratanya berapa tadi? 0,87. Mediannya berapa tadi? 0, betul ya? Betul ya? Iya, Pak. Nah, artinya apa? Rata-rata itu lebih kecil dari median, betul ya? Betul? Berarti dia di sini nih. Ada kecenderungan under assessment dari semua penelitian kita ini, dari data yang kita teliti.
ada kecenderungan dia under assessment. Makanya biasanya analisis ini dilakukan dalam wilayah yang sempit. Kalau kita bikin ini dalam satu wilayah kabupaten, berarti kita akan ngomong di kabupaten A cenderung under assessment. Nanti kalau kita ditanyain sebelah mananya yang under assessment, kita nggak bisa jawab. Gitu ya. Maka kita akan lebih sempitkan dia di kelurahan A. Kelurahan A juga sama. Kelurahan A kecenderungannya under assessment. Konsekuensinya ya, konsekuensinya kalau kita kumpulkan data ini di dalam satu kabupaten, penelitian kita berarti wilayahnya kabupaten. Kalau kita kumpulkan data ini dalam satu desa, berarti penelitian kita di dalam satu desa. Kesimpulan kita nanti ke satu desa. Nah, apa namanya berikutnya? Satu desa itu ada kecenderungan under assessment, gitu ya. Terus kita persempit lagi untuk apa? Untuk perumahan. Nah, kalau demikian data yang saya tunjukkan di sini ini adalah data perumahan dengan luas di bawah 600 meter ya, yang berada di Kecamatan Denpasar Barat. Sehingga saya bisa simpulkan di wilayah Kecamatan Denpasar Barat untuk tanah perumahan cenderung terjadi under assessment. Sehingga nanti saya bisa merekomendasi kebijakan, tolong dong untuk daerah Denpasar Barat, untuk perumahan-perumahan dinilai ulang karena ada kecenderungan under assessment. Itu sih. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk hasilnya ini, Pak, misalkan hasilnya itu under assessment, itu kita harus perbaiki atau apapun hasilnya? Oh enggak, apapun hasilnya, ini kan cuma menunjukkan. Ini cuma Iya, menunjukkan. Dari sini kita bisa ambil kebijakan atau rekomendasikan kebijakan. Ya. Jadi kayak nanti tadi begitu iya, Pak. penelitian saya di Kecamatan Denpasar Barat atas daerah entah tanah perumahan, saya bisa merekomendasi tolong dong dilakukan penilaian ulang karena under assessment untuk wilayah peruntukan perumahan yang ada di Kecamatan Denpasar Barat. Gitu. Makanya ini biasanya dipersempit seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ya. Gitu ya. Nah, nanti hasil inilah kita lihat di sini. Ini kan patokannya nih ya. Patokannya. Atau kita ingin melihat di sini. Ini kan uji-uji yang bisa kita lakukan, apakah dia under atau over, apakah dia progresif atau regresif. Gitu. Nah, kalau di sini digabung ini ya, digabung. Terjadi over assessment atau progresif apabila rata-rata tertimbang lebih tinggi dari median. Jadi dengan menggunakan sama juga sih yang tadi ya. Berikutnya ada analisis variabilitas. Mengukur sebaran variasi harga jual ya. Nah, dia ada dua, pakai median, dia sebut dengan COD, atau pakai rata-rata, ya, disebut dengan COV. Nah, kalau dia lihat di sini rumusnya. Nah, umumnya COD maupun COV ini dia itu harus lebih rendah dari 25% ya. Ininya patokannya. Kalau dia sudah di bawah 25% itu dianggap variasinya sudah seragam kira-kira. Sebaran variasinya itu sudah rata. Kalau dia di atas 25% itu sebarannya tidak merata sehingga perlu dilakukan yang di atas tadi. Tetap aja nanti hasilnya akan perlu reassessment atau enggak gitu. Ya, ini hasil untuk menguji aja, jadi kita nggak ngapa-ngapain hasil itu, cuma untuk nengok apa yang sudah ditetapkan berdasarkan data pasar. Gitu. Ya, nanti kalau ini teman-teman lihat rumusnya agak ruwet, makanya saya mencoba ini dari kita pakai yang seperti ini. Jadi kita buat dari Excel, ini S-nya, terus ini A-nya, ini A per S, ini ketemu selisihnya ya. Selisih dengan median tadi ya. Mediannya berapa? 0,88.
median dari AS-nya ya. Kalau dia pakai rata-rata juga bisa. Ini. Nah, terus nanti kita masukkan ke rumus ini, ketemu nanti. COP-nya berapa? Di sini 11%. COD-nya berapa? Di sini 14%. Berarti dia masih di bawah 25%. Artinya sebaran datanya sih sudah terasa. Ya, kalau dilihat dari COP maupun COD. Hanya untuk mengetahui sebarannya saja. Tapi kalau untuk mengambil kebijakan, biasanya sih hanya dari situ. Sampai di situ ada pertanyaan. Izin tadi bertanya Pak, tadi standar sebaran datanya itu sudah dikatakan baik, gimana tadi Pak? Kalau dia di bawah kalau dia COP atau CLB-nya kurang dari 25%. Baik Pak. Nah, hasilnya ya kurang dari 25%, nah itu tadi apa kurang tadi ya. Hasil kita di sini berapa? 11 sama 14. Mau pakai COP maupun pakai COP, itu hasilnya masih tetap di bawah 25%. Rumusnya begini ya, jadi akar 100 per A banding S. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah ini pertemuan kita yang terakhir di pertemuan yang ke-14 ya. Kalau untuk ujian ya seperti yang saya sudah sampaikan dari awal, nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan analisis ya, baik menggunakan tradisional maupun apa itu tadi quality rating dan regresi. Nah, diuji, mengujinya salah satunya seperti yang saya bilang tadi, hasil dari tradisional berapa, begitu quality rating berapa, dan datanya, nah itu diminta data teman-teman masing-masing. Variabelnya juga silahkan tentukan sendiri. Waktu itu saya nggak setuju kalau variabelnya ditetapkan oleh pengajar, gitu, karena nanti kondisinya beda-beda. Kasihan teman-teman nanti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kita harapkan. Gitu ya. Jadi variabelnya silahkan teman-teman pakai sendiri. Terus lakukan tiga-tiganya itu ya, hasilnya berapa, dan nanti itu yang harus bisa dijelaskan di dalam laporan yang teman-teman buat. Ya kan nanti hasilnya pasti akan kita membuat sebuah laporan ya. Laporan penilaian kan teman-teman sudah belajar. Laporannya sama dengan itu, cuman ini bentuknya laporan penilaian massal di dalam satu wilayah kerja, bukan satu OP ya. Nah, gitu sih dari saya. Nah, teman-teman kalau nanti ada yang mau bertanya lagi sebelum ujian, silakan. Mau pakai WA, mau pakai apa aja boleh. Nanti ditanya ke saya, mau di grup atau secara personal. Mudah-mudahan saya bisa jawab, atau saya akan usahakan untuk menjawabnya. Kalau teman-teman masih ragu, ada yang perlu dipertanyakan ya. Terutama terkait dengan persiapan ujian besok ini. Nah, kalau nggak salah, kita kan di hari apa itu ujiannya, saya lupa, nggak nengok. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan selama 1 semester ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, baik di sini maupun nanti dalam pekerjaan. Ya, kalau ditempatkan di daerah terutama karena penilaian massal itu berlakunya bisa, kalau di kita individual semua. Ya, tapi ya mudah-mudahan deh ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak semua. Kita bisa ketemu. Atau memang ada yang milih pinginnya di daerahnya masing-masing di Mumbai. Ya, nggak pindah-pindah dari kampungnya. Oke, saya kira itu dari saya. Karena saya yang banyak ngomong, pasti saya banyak salah. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Ya, ada yang baik dipakai, ada yang jelek dibuat aja. Ya, yang penting nanti suatu saat kalau ketemu kita bisa saling tegur sapa. Monggo silakan Mas Arnold. Pak, untuk beberapa hari ke depan sampai dengan bulan 6 saya bisa kontak-kontakan dengan Bapak nggak, Oh, Pak? silakan. Lanjut. Terkait dengan KTTA saya, Pak. Siap. Kalau ada yang mau menulis penilaian, kebetulan saya sekarang lagi bimbing 2 ya, ada yang penilaian,
sama ada yang apa potput kalau nggak salah itu. Ya, enggak sih. Tahun kemarin yang potput ya. Tahun sekarang penilaian sama PPH malah PPH. Yang nulis PPH sama nulis ini. Ada berapa orang ya sekarang? 10 kalau nggak salah. Saya lupa. Sudah selesai sih kemarin proposal. Silakan ya kalau mau ini, kalau teman-teman pas tulis penilaian, silakan bisa nanti saya akan coba ini bantu juga. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Bapak izin Pak. Silakan Mas. Karena ini pertemuan 14, pertemuan terakhir di mata kuliah pendataan dan penilaian massal, saya mewakili teman-teman kelas 505 menyampaikan banyak terima kasih ya Pak atas bimbingan dari Bapak selama ini, selama 1 semester. Juga meminta maaf Pak apabila kami terkadang kurang respon atau seperti apa kekurangan kami mohon maaf ya Pak. Sama-sama. Baik Pak, sebelum ditutup, apakah kami boleh ini Pak izin untuk foto bersama Pak? Oh ya, ayo sama-sama ya. Ayo tolong dikirim ke saya juga ya. Ya Pak. Jadi, siapa tahu ketemu Mas Yakub di jalan saya jadi ya, Mas Rozak, ya Mas Cahyo, Mas Bani gitu ya, Mbak Dea, siapa gitu dia. Ini Mas siapa nih? Binsar, rambutnya gondrong. Dia punya hamilan ini. Kalau orang punya hamilan nggak boleh potong rambut. Silakan Mas. Ya. Saya ininya nggak apa-apa ya. Pakai itu. Pak, maaf Pak, sebelum kita foto ini masih share screen Bapak, Pak. Iya.